Hai teman-teman, hari ini aku bikin selai serikaya rasa pandan dan yang biasa. Aku pakai dua cara atau dua versi, yaitu versi cepat dan versi jadulnya. Rasanya lezat tanpa pengawet. Nah, yang ini rasa pandan dan yang ini rasa biasa. Tuh, kental banget kan? Kelihatan? Nanti aku kasih lihat cara bikinnya step by step ya. Teman-teman kalau suka bisa like dan subscribe ya. Terima kasih. Nah, ini kita siapkan bahan dan peralatannya. Oke, ini 10 kuning telur dan 260 ml santan kental, seperempat sendok teh vanili, 5 lembar daun pandan, 225 gram gula pasir, whisk, dan 2 baskom. Nah, aku pakai telur bebek ya, ini yang warna hijau. Nah, ini cara aku untuk misahin kuning telur dan putih telurnya. Jadi aku siapin 2 baskom, satu taruh kuning telur dan yang satu lagi taruh putih telur. Terus ambilnya itu pakai pemisah kuning telur. Ini udah siap aku pisahin 10 butir kuning telur, ini kerak telurnya atau kulit telur, dan ini putih telurnya. Putih telurnya tuh kelihatan lebih sedikit ya, karena kuning telur bebek itu kuning telurnya tuh lebih besar. Nah, ini aku pecahin semua kuning telurnya dulu, baru aku taruh gula. Gulanya aku bagi jadi 2 kali ya, jadi tidak terlalu berat untuk mengaduknya. Nanti ini udah rata, aku tuang lagi gula yang tadi, kemudian diaduk sampai gulanya larut semua. Nah, ini gula kedua aku taruh ya. Ini gulanya sudah hampir larut semua. Kemudian aku taruh vanili kira-kira 1/4 sendok teh. Ini supaya aromanya lebih wangi, tidak terasa bau amis ya. Jadi vanili ini tidak boleh di skip ya. Lanjut aku tuang santan kental 260 ml, diaduk hingga rata dan sampai gulanya larut semua. Ini gulanya udah larut semua, udah selesai. Mau aku saring, aku pindahin di baskom yang lain. Jadi tujuan disaringnya itu supaya kotoran atau putih telur tidak terikut. Maksudnya putih telur yang terlalu kental dia tidak bisa dicairkan, itu tidak terikut. Dan ampas-ampas dari santan juga tidak terikut ya. Nah, ini siapkan air yang sudah mendidih, kemudian taruh adonan di atas. Jadi ini namanya double boiler. Jadi ini tuh teknik atau versi yang jadul. Jadi harus diaduk-aduk di atas kompor, bawahnya dikasih air supaya tidak gosong. Diaduk sampai mengental atau sesuai selera masing-masingnya, mau yang agak encer atau mau yang kental atau lebih kental seperti untuk squid cream, itu semua tergantung selera masing-masingnya. Ini aku pakai sarung tangan silikon ya, karena pengadukan ini panas, jadi aku pakai sarung tangan silikon itu supaya tidak panas, lebih nyaman saat mengaduk di atas kompor. Nah, ini sedikit tips, airnya itu jangan terlalu banyak ya. Nah, ini aku terlalu banyak, jadi dia meluber keluar sampai di sisi-sisi kompor itu ada air. Itu karena kebanyakan ya, jadi dia keluar. Ini adonannya sudah mulai sedikit mengental. Aku mau aduk lagi sampai kental. Nah, ini udah kental, jadi aku matiin kompor. Nanti kalau sudah dingin dia akan lebih mengental lagi. Nah, ini masih panas ya, belum dingin. Kentalnya tuh seperti ini, nanti bisa lebih kental. Aku mau pakai rasa pandan, jadi aku kasih pasta pandan kira-kira 1 sendok teh. Karena kalau versi seperti ini aku lebih suka dibikin jadi rasa pandan. Nah, sedikit tips lagi, kalau mau beli pasta pandan itu beli yang lebih berkualitas ya, karena dia itu rasanya lebih enak, lebih wangi, tidak terlalu hijau kali, juga tidak terlalu menyengat baunya.
Rasanya juga enak seperti pakai pandan asli. Nah, ini udah selesai, aku biarkan hingga dingin. Setelah dingin, aku masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga ya. Nanti ini mau aku taruh di dalam toples supaya lebih rata, lebih gampang juga masuk ke dalam toples. Ini udah selesai, udah aku ikat, mau digunting ujungnya. Nanti caranya seperti ini ya. Kita spuit supaya rata, kemudian kita hentak-hentakan seperti ini, dihentak-hentak supaya dia lebih merata ke sisi-sisi sampingnya. Jadi lakukan seperti itu sampai habis ya, sampai penuh. Semprot perlahan, kemudian dihentakkan, dia akan jadi rata, lebih terlihat kilatnya ya, lebih kelihatan shiny, glossy seperti itu. Kemudian bagian atas aku pakai spatula ngeratainnya supaya kelihatan rapi. Oke, udah selesai. Ini serikaya pandan. Kelihatan seperti kayak jus alpukat ya, warnanya bagus. Ini aku satu resep dapat 2 toples. Nah, ini bikinnya yang versi jadul ya. Tuh, kelihatan kental banget. Ini cocok kita bikin untuk jadi selai roti. Lanjut bikin yang kedua, ini pakai versi cara cepat. Sama resepnya ya, 10 butir kuning telur, aku pakai telur bebek, gulanya juga sama, semua resepnya itu sama seperti yang pertama. Cuman cara bikinnya aja yang berbeda. Aku pakai cara seperti ini ya, untuk misahin kuning telur dan putih telurnya. Lebih praktis ya menurut aku. Kuning telurnya juga lebih utuh ya, lebih bulat gitu. Ini udah selesai 10 butir kuning telur bebek. Ini warnanya orange banget, bagus. Ini putih telurnya. Dan ini ya kerak telurnya, gula, santan, dan vanili. Ini aku pecahin dulu kuning telurnya, mau diratain. Kemudian nanti aku masukkan separuh dulu gulanya. Nanti separuh lagi mau aku taruh di teflon atau di wajan anti lengket. Itu mau kita bikin seperti karamel. Jadi ini separuh aja yang dimasukkan, yang diaduk sehingga larut dan rata itu cuma separuh aja gulanya. Nah, ini udah setengah larut gulanya, mau aku tambahin vanili 1/4 sendok teh. Nah, ini aku pakai kira-kira aja ya. Kemudian diaduk hingga rata. Setelah itu aku tambahin santan kental 260 ml. Diaduk rata juga ya. Kita bikin cara kedua yang lebih cepat. Siapkan panci atau wajan, kemudian api kecil atau sedang. Kita taruh gula pasir di atasnya, kemudian air 1-2 sendok makan. Kemudian diaduk sebentar supaya rata. Apinya kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian kita biarkan sampai dia lebih kecoklatan. Ini udah mulai kecoklatan, kita aduk. Setelah ini kita mau saring adonan yang tadi di atasnya, kemudian diaduk cepat ya.
karamel tadi yang kita larutkan itu jadi berbongkah seperti ini. Tidak apa-apa, terus saja kita aduk, nanti dia akan meleleh dengan sendirinya. Setelah itu taruh daun pandan supaya aromanya lebih wangi. Diaduk sampai kental. Kekentalannya itu tergantung selera masing-masing ya. Nah, ini sudah kental, aku mau aduk sebentar lagi supaya agak lebih kental. Nah, tekstur yang seperti ini aku mau. Ini daun pandannya juga sudah aku sisihkan. Sekarang sudah selesai, mau aku biarkan hingga dingin. Ini udah dingin, udah selesai, kentalnya itu seperti ini. Aku lebih suka kalau yang serikaya biasa ini pakai cara cepat, karena kita yang menentukan warna secoklat apa yang kita mau. Kemudian aku taruh ke dalam piping bag supaya lebih mudah untuk disemprotkan ke dalam toples. Ini kita gunting ujungnya supaya disemprotkan ke dalam toples. Ini toplesnya yang tadi aku taruh sisa di wajan tadi ya. Nah, ini udah selesai, kentalnya seperti ini, glossy ya, kilat. Tekstur kentalnya itu seperti ini ya, tuh. Jadi dia tidak terlalu encer ya, tidak terlalu meluber. Ini 2 resep, aku dapat segini banyaknya ya. Teman-teman kalau suka channel ini, please like dan subscribe ya. Terima kasih, selamat mencoba.